Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an linnasi wa bainatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Buat langkah yang pertama, marilah sama-sama kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah yang sudah memberi kita sehat badan, waras pikiran, dapat berkumpul di hari ini. Dan juga tak lupa pula selawat bernada salam, marilah sama-sama kita hadiahkan kepada sirah pemuda padang pasir, penghuni padang dahara, yang mana oleh pemuda tersebut yang tak pernah memakai dasi, tak pernah menaiki mobil Messi, dan tak pernah berbalapan seperti Rossi, dan tak pernah tahu apa itu korupsi. Siapakah beliau? Yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan tak lupa pula penghormatan ulun tuan kepada Abi beserta keluarganya, dan juga beserta gure-gure yang naidayah Sirajul Huda. Jadi tiap-tiap manusia pasti akan merasa ya. Dan juga begitu juga dengan binatang. Binatang juga merasa kematian, begitu juga dengan tumbuhan. Jadi izinkan saya untuk menyampaikan pidato saya yang berjudul Mengungkap Sakitnya Mati. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anbiya ayat 34 sampai 35. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ja'alna li basharin min qablika khulda afa in mitta fahumul khalidun. Kullu nafsin za'iqatul mauti wa nabluukum bisyarri wa khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Shadaqallahul azim. Tiada satu pun manusia sebelum yang kami ciptakan yang hidup sejahtera kekal. Maka jika engkau wafat Muhammad, apakah mereka akan kekal? Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mati. Kami akan menguji mereka dengan kebaikan dan dengan keburukan sebagai cobaan atau sebagai fitnah. Hanya kepada kami kalian akan dipulangkan. Wahai manusia, kami menguji kalian dengan kebaikan dan dengan keburukan. Maksudnya hal-hal yang membahayakan dan hal-hal yang menyenangkan di masa hidup kalian di dunia. Kepada kami kalian dipulangkan, maksudnya kami akan membalas kebaikan kalian yang kalian perbuatkan di dunia, dan kami akan membalas kejahatan yang kalian lakukan di dunia. Maksud daripada kehidupan adalah sebagai ujian dan condong pada pahala dan siksa yang kalian kerjakan di dunia. Rata tahu jami orang jino lalai dengan perbuatan dunia, hanya ingat dengan kematian. Dan tahu jino anak min yang umur 5 tahun kagejuk HP le orang cik. Anak min yang umur 6 tahun kat itu pun bahawa tentang story WA, TikTok, dan kat itu pun tentang filem bokep. Tahu nyana min zaman hanya itu pun tentang HP, hanya itu pun tentang TikTok. Tahu sekarang sudah tahu apa yang umur yang 7 tahun kat itu pun cuma chat. Umur yang 8 tahun kat itu pun cewek, mungkin no hanya cewek ko. Dan sudah kita melihat, sudah banyak anak perempuan sekarang jalan bersama lelaki yang bukan mahramnya. Apalagi sudah ada handphone, melalui WA aja. Anu mit jino
Ka ilet dunia wahai dungku. Hana ingat ke akhirat karena orang cik Eropah kagak puput dengan dunia. Kagak pernah tentang dunia. Hana dempang pernah akhirat. Nauzubillah. Masa orang cik ikan meninggal, hana itu pun tentang bak ulai, hana itu pun tentang sembahyang karena roh kagak pernah tentang dunia. Kagak pun jok HP. Astagfirullah. Lagi nasabah cerita tentang Nabi Isa yang kepedip seorang pemuda yang dengan izin Allah. Lalu datanglah sekelompok orang kafir membantah, "Hai Isa, apakah engkau menghidupkan orang mati? Kadang dia pura-pura mati." Lalu Isa menjawab, "Wahai manusia, jangan kau bilang seperti gitu." Lalu orang kafir itu menjawab lagi, "Wahai Isa, aku ingin engkau menghidupkan orang yang pada zaman dulu matinya, pada zaman purba yang katib." Dan kekali Nabi Isa, "Wahai pemuda, pilihlah mana kuburan yang kamu suka." Lalu sekelompok manusia itu memilih, inilah kuburannya yang bernama Sambinu. So Sambinuhan, ya. Lalu Nabi Isa solat 2 rakaat lalu berdoa, "Ya Allah, dengan izinmu ya Allah, bangkitkanlah orang ini." Lalu tiba-tiba orang itu bangkit di atas kubur dengan rambut yang panjang dan jenggotnya yang memutih. Lalu Nabi Isa bertanya, "Wahai pemuda, mengapakah kau begitu? Rambutmu putih dan jenggotmu putih." Lalu pemuda itu menjawab, "Wahai Nabi Isa, aku kira-kira tadi kiamat, ternyata engkau yang memanggil, makanya aku terkejut." Lalu Nabi Isa bertanya lagi, "Wahai pemuda, sudah berapa lama engkau meninggal?" Lalu pemuda itu menjawab, "Sudah 4000 tahun aku meninggal." Betapa pedihnya azab kubur. Tapi sekarang manusia tidak memikirkan tentang kematian lagi. Sudah ramai kala bak wifi anak-anak remaja yang nak bak masjid watai azan yang nasi urung tuha garap mati udah azan. Haim tarik supi. Anu muda dapat bak wifi lalai dengan chip, lalai dengan permainan-permainan online. Dan jadi getanyo sebagai penerus bangsa, kita harus menjaga bangsa kita. Dan wahai tungku mutua, jadi bini ingat bahawa matinya kerana halaga pegalan Al-Quran, tip-tip yang bernyawa pasti akan merasa kematian. Jadi kesimpulan daripada pidato ulun tuan dari Buno, bahwa wahai saudara-saudaraku, ingatlah bahwa kematian itu ada. Jangan kalian lalai dengan perbuatan dunia. Siapkanlah bekal untuk kita pergi ke akhirat. Hanya demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.